Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai KBM hari ini, saya berharap semua murid ambil waktu untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini kita berada di semester 2, bab yang kelima dengan tema Keluarga Kristen jadi berkat bagi lingkungan. Hal pertama, kita akan membahas keluarga menurut Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, tidak ada kata untuk keluarga. Beberapa kelompok sosial dalam Perjanjian Lama digambarkan sebagai suku dan menggambarkan asal etnik. Kata umumnya adalah bet up, yang berarti rumah ayah, dan dapat diartikan juga sebagai keluarga inti. Pada kenyataannya, keluarga-keluarga yang digambarkan di Perjanjian Lama adalah rumah tangga yang mempunyai seorang laki-laki pada pusat kehidupan keluarga. Rumah tangga terdiri atas semua orang, yaitu anak-anak, kerabat lain, para pelayan, dan semua orang yang tinggal di dalam rumah. Memang ada kekuatan atau hal positif dengan pola hidup keluarga di Perjanjian Lama. Tetapi juga ada banyak penyalahgunaan dan banyak contoh keluarga yang fungsinya terganggu. Sebagai contoh, keluarga Ishak, keluarga Yakub, dan keluarga Daud. Ada dua unsur utama yang menimbulkan solidaritas pada zaman Perjanjian Lama. Yang pertama, perasaan sedarah atau turunan. Yang kedua, kesatuan tempat tinggal serta kesamaan-kesamaan sesuai adat, kebiasaan, dan hukum. Hal kedua, kita akan membahas keluarga menurut Perjanjian Baru. Keluarga, bahasa Yunaninya adalah patria. Kata itu muncul hanya 3 kali dalam Perjanjian Baru. Kalau rumah tangga, dalam bahasa Yunaninya adalah oikos, muncul lebih sering dalam Perjanjian Baru. Patria menekankan asal-usul keluarga dan lebih menunjukkan bapak leluhurnya ketimbang pimpinannya sekarang. Patria biasanya menunjukkan satu suku atau bahkan satu bangsa. Contoh dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kata bangsa di sini bahasa Yunaninya adalah patria. Kalau kata oikos terdapat di masyarakat Yunani dan Romawi, juga di masyarakat Yahudi pada abad 1 Masehi. Kata keluarga atau rumah tangga dalam Perjanjian Baru terdiri dari suami, istri, anak-anak, dan hamba-hamba. Tetapi juga beberapa orang tanggungan seperti para pelayan, pekerja, dan budak-budak tebusan yang sukarela menggabungkan dirinya kepada keluarga ini demi keuntungan timbal balik. Hal ketiga, kita akan membahas peran anak yang menjadi berkat. Dalam keluarga, khususnya keluarga Kristen, orang tua wajib mendidik dan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tunduk dan taat kepada orang tua. Kita buka dalam Efesus 6 ayat 1-3. Saya berharap semua murid membaca ayat ini di rumah. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa ada perintah penting yang harus dilakukan seorang anak, yaitu menghormati orang tuanya.
Ketika seorang anak menghormati orang tuanya, ada janji berkat yang Tuhan berikan, yaitu hidup berbahagia dan umur panjang. Jika keluarga Kristen hidup dalam ajaran firman Tuhan, maka keluarga Kristen akan menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikannya. Hal keempat, kita akan membahas keluarga Kristen yang menjadi berkat. Menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan takut akan Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan. Terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4-10. Dan yang dimaksud dengan keluarga Kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah dan dalam hidupnya selalu bersandar pada Kristus, serta hidup menurut kehendak Tuhan. Pertanyaan buat kita semua, bagaimana caranya agar keluarga Kristen bisa jadi berkat di tengah masyarakat? Caranya adalah, yang pertama, hidup dengan penuh hikmat. Titus 2 ayat 1-6. Dalam ayat tersebut mengajarkan bahwa orang Kristen harus hidup bijaksana di tengah masyarakat. Untuk contoh-contoh sikapnya, semua murid bisa membaca ayat tersebut di rumah. Tuhan menghendaki dalam kehidupan keluarga Kristen harus saling perhatian, saling menghormati, dan saling mengasihi semua anggota keluarga. Yang kedua, menggunakan setiap kesempatan. Apa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan? Kata kesempatan dalam bahasa aslinya adalah kairos. Intinya, setiap kesempatan yang datang harus kita pakai dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap orang dapat melihat bahwa kita adalah orang Kristen yang selalu menghargai waktu yang Tuhan berikan. Hal kelima, kita membahas penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita buka dalam Efesus 5 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi, setiap kesempatan yang Tuhan berikan harus kita pakai untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, dalam Efesus 4 ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada kuasa dalam setiap perkataan kita, dan Tuhan menghendaki supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, sehingga setiap orang yang mendengar perkataan kita beroleh kasih karunia. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, keluarga adalah kelompok yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Mereka disebut keluarga inti atau bateh. 2. Keluarga yang digambarkan dalam Perjanjian Lama adalah rumah tangga yang terdiri atas semua orang, baik ayah, ibu, anak-anak, kerabat lain, pelayan, atau orang lain yang tinggal di rumah. 3. Keluarga Kristen diberi tugas oleh Tuhan agar menjadi berkat di tengah masyarakat. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat melanjutkan belajar, dan ingat, setelah selesai belajar, semua murid harus kembali ambil waktu berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.